Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Pak Adi Mursalin selaku dosen mata kuliah perilaku konsumen. Baiklah, sebelumnya saya mohon maaf Pak keterlambatan membuat video record UAS perilaku konsumen. Baiklah, saya akan menjawab soal UAS perilaku konsumen. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan teori tentang keterlibatan konsumen improvement dan persepsi konsumen yang Anda ketahui. Pada umumnya konsep keterlibatan konsumen yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu high involvement dalam kurung keterlibatan tinggi dan low involvement keterlibatan rendah. Pembelian yang bersifat high involvement keterlibatan tinggi yang menyangkut produk-produk yang harganya mahal dan berhubungan erat dengan sikap identitas konsumen. Sedangkan pembelian yang bersifat low involvement keterlibatan rendah yang menyangkut produk-produk yang tidak bernilai tinggi, yang harganya tidak mahal dan tidak terkait dengan aspek sosial yang berpengaruh pada diri konsumen. Pembelian deployment. Soal yang nomor 2, coba saudara buka link dan jelaskan teori yang terdapat pada link tersebut dan bagaimana Anda menerapkan teori tersebut jika suatu saat Anda melakukan bisnis. Perilaku konsumen merupakan studi tentang individu atau kelompok terhadap proses pemilihan, pembelian, penggunaan, dan pembuangan produk atau jasa, termasuk juga tanggapan emosional dan emosional mental dan perilaku terhadap suatu produk. Mempelajari perilaku konsumen merupakan hal yang penting karena dapat membantu marketer mengerti apa yang mempengaruhi keputusan konsumen dan pembelian. Terdapat 3 faktor mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu faktor pribadi yang meliputi ketertarikan dan opini yang dipengaruhi oleh demografi seperti budaya, usia, gender, dan lainnya. Yang faktor yang kedua, faktor psikologi, respon terhadap pesan dan pemasaran atau promosi dari suatu produk bergantung pada persepsi dan sikap individu itu sendiri. Faktor yang ketiga, faktor sosial, lingkungan, keluarga, teman, pendidikan, pendapatan. Media sosial merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Secara garis besar terdapat beberapa tipe perilaku konsumen yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, perilaku pembelian untuk mengurangi ketidaksesuaian. Dishonest reduction buying. Konsumen sangat terlibat dalam proses pembelian suatu produk, tapi kesulitan menentukan perbedaan antara merek. Disonasi dapat terjadi ketika konsumen khawatir akan menyesali pilihannya. Yang kedua, perilaku pembelian yang complaints buying behavior. Perilaku yang terjadi saat konsumen membeli produk yang mahal dan jarang dibeli. Konsumen juga terlibat dalam proses pembelian, telah melakukan riset sebelumnya. Contoh dari perilaku inilah adalah ketika membeli rumah atau mobil. Yang ketiga, pembelian berdasarkan kebiasaan. Konsumen tipe yang memilih keterlibatan dalam kategori produk. Misalnya ketika konsumen berbelanja bahan pokok yang digunakan sehari-hari, perilaku menunjukkan pola kebiasaan dan keputusan untuk membeli barang tidak berdasarkan loyalty atau promosi dari produk tersebut. Soal yang nomor 3, apa yang dimaksud dengan gaya hidup konsumen? Dan sebutkan contoh dari
pengaruh gaya hidup konsumen dalam membeli suatu produk. Saya menjawab, gaya hidup konsumen adalah ekspresi di luar dari nilai-nilai kebutuhan konsumen. Gaya hidup berpengaruh pada pembelian, perubahan, kebiasaan konsumen. Di samping itu, penelitian juga menyatakan bahwa variabel gaya hidup memiliki hubungan yang positif dan memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap variabel keputusan pembelian. Soal yang nomor 4, coba saudara jelaskan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Berikan contohnya. Kepercayaan sikap itu merupakan konsumen didefinisikan sebagai sebuah jaringan asosiatif dari arti yang saling dihubungkan dan tersimpan dalam ingatan. Oleh karena itu, satu kunci memahami sikap konsumen adalah dengan mengidentifikasikan, memahami apa yang mendasari timbulnya kepercayaan utama dari dalam konsumen terhadap suatu produk atau mereka. Contohnya misalnya, konsumen memahami rantai nilai pengetahuan produk yang lengkap, mengaktifkan kepercayaan terhadap ciri produk, konsekuensi fungsional yang dinilai jika menggunakan produk yang bersangkutan. Soal nomor 5, coba saudara tonton 5 iklan di TV. Sebutkan ketiga iklan tersebut. Setelah Anda menonton ketiga iklan tersebut, apakah Anda mempunyai niat untuk membeli produk yang diiklankan tersebut? Dan jelaskan jawaban dan menggunakan teori persepsi, kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Ada iklan yang saya tonton, yaitu iklan PLN Mobile, bayar listrik dan lapor gangguan lebih mudah. Dan iklan Lazada, diskon dadakan. Dan iklan Shopee, COD gratis ongkir tiap hari. Iklan Grab, Ultimate Food, dan iklan GoFood PPKM, puas-puas kenyang, maksimal diskon 20% dan gratis ongkir. Kelima iklan tersebut mampu mempengaruhi perilaku konsumen dengan kata kunci lebih mudah, gratis ongkir, diskon. Kata kunci iklan tersebut mempengaruhi sikap penontonnya untuk membuka aplikasi, untuk belanja online, mencari barang, dan harapan dapat harga murah, dapat diskon, tentunya ada gratis ongkir. Soal nomor 6, silakan tonton video ini dan membuka link. Jelaskan apa pembicaraan dan apa topik pembicaraan, dan jelaskan oleh pembicara dalam video tersebut. Setelah Anda menonton tersebut, bagaimana Anda menerapkan teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara. Sebutkan dan jelaskan tips-tips yang diberikan oleh pembicara tersebut. Isi yang disampaikan video link tersebut. Pada saat pandemi, perilaku konsumen mengalami perubahan yang terjadi mengikuti perubahan yang lain, berkurangnya pemasukan, berubahnya alokasi spending, dan juga peningkatan aktivitas secara online. Tips penerapan digital marketing saat pandemi yang bisa diterapkan agar bisnis lancar. Yang pertama, tetap aktif dan kreatif di media sosial selama pandemi, dan tunjukkan empati dan kepedulian melalui sosial media. Hindari postingan-postingan yang bersifat selection dan pushen, dan tetaplah aktif dan terhubung konsumer di sosial media. Dengan begitu kita bisa menciptakan statement yang positif terhadap brand kamu. Yang kedua, pastikan bisnis kamu dapat ditemukan secara online. Fokuslah kepada strategi SEO agar dapat ditemukan secara online. Yang ketiga,
berfokus kepada paper cling dalam kurung PPC dan advertising dengan tujuan beralih mereka di layar laptop dan HP merupakan kesempatan bagus memanfaatkan tujuannya. Tetap berhubungan dengan audiens memperoleh completing dan avating. Yang keempat, manfaat kesempatan ini yang bersaing dengan kompetitor. Tipsnya, jangan hentikan SEO selama pandemi. Lakukan optimis website dan konten setiap hari. Yang kelima, berikan penawaran spesial berupa diskon agar menarik perhatian audiens. Yang keenam, perhatikan lokal SEO yang ditingkatkan review positif. Perhatikan lokal pencarian Neumann, tingkatkan jumlah review positif untuk meyakinkan audiens memilih produk atau jasa yang kamu tawarkan. Soal yang nomor 7, apa yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen dan sebutkan jenis-jenis pengetahuan konsumen. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk jasa mengetahui lainnya terkait produk jasa tersebut dan informasi berhubungan dengan fungsi sebagai konsumen. Jenis-jenis pengetahuan konsumen ada 3, pengetahuan atribut produk, pengetahuan manfaat produk, pengetahuan kepuasan produk. Soal nomor 8, generasi Z. Generasi Z yang dilahirkan sekitar 1997 yang disebut generasi milenial hingga tahun 2000-an dilansir BBC. Generasi Z generasi yang masih muda yang tidak mengenal kehidupan tanpa teknologi, sehingga terkadang sebagian generasi Z dinilai sebagai generasi ambisius mahir tentang hal digital. Percaya diri, mempertanyakan otoritas, banyak menggunakan bahasa gaul, sering menghabiskan waktu sendiri, dan rasa ingin tahu sangat tinggi. Dan umumnya mereka selalu terhubung dengan dunia maya dan menggunakan kecanggihan teknologi yang ada, maka secara otomatis teknologi dan dunia maya begitu berpengaruh pada pengembangan kehidupan dan kepribadian mereka, khususnya generasi Z. Cukup pembelian produk saat mereka menggunakan sistem metode komputerasi atau sistem aplikasi, karena generasi itu dapat melakukan akses cepat dan sehingga bisa diandalkan. Dalam hal iptek sebagai pemasar, cukup mudah saya mempromosikan produk. Soal nomor 9, nilai-nilai mengarahkan seseorang berperilaku yang sesuai dengan kebudayaan. Nilai mempengaruhi sikap seseorang. Sikap seseorang yang kemudian sikap mempengaruhi perilaku seseorang. Sebutkan contoh dari nilai mengalami perubahan dalam konsumsinya. Nilai yang mengalami perubahan dalam konsumsinya bisa pendapatan, harga barang dan jasa, adat istiadat dan kebiasaan konsumen, barang pengganti, jumlah penduduk, banyak barang yang dikonsumsikan dengan masyarakat terhadap perubahan harga dan selera. Soal yang terakhir, soal nomor 10, sebutkan tugas yang sudah Anda kerjakan selama Anda kuliah di mata kuliah perilaku konsumen. Ada 3 tugas yang individu yang saya kerjakan. Tugas individu yang diberikan oleh Pak Adi Mursalin, dan alhamdulillah 3 tugas itu saya mengerjakan. Yang pertama, tugas mengenai produk hand implement dan low implement yang ada di rumah. Yang kedua, tugas diskusi. Yang ketiga, presentasi PowerPoint. Sekian jawaban
UAS mata kuliah perilaku konsumen. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mohon maaf untuk keterlambatan saya mengirim video UAS perilaku konsumen. Dan mudah-mudahan Pak Adi Mursalin diberikan kesehatan umur yang panjang, dan kawan-kawan, rekan-rekan selalu diberi kesehatan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.